Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Dalam video ini, kita akan mempelajari salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena hampir semua kegiatan yang kita lakukan membutuhkan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Dalam video ini, kita akan membahas pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Dimulai dengan pengertian teks prosedur. Dapat kita baca, menurut Knapp dan Watkins, mendefinisikan teks prosedur sebagai teks yang bertujuan untuk memberitahukan orang-orang mengenai bagaimana suatu hal dilakukan menggunakan bahasa ajakan atau persuasi. Sementara itu, menurut Kosasih, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Nah, dari itu kita dapat simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah tersebut disusun secara berurutan agar pembaca dapat mengikuti proses dengan benar dan memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, adapun tujuan dibuatnya teks prosedur adalah seperti definisinya, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu juga, teks prosedur memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, ada struktur teks prosedur. Terdapat 4 struktur. Yang pertama, ada tujuan. Pada bagian ini, menjelaskan tentang hasil akhir atau kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, ada alat dan bahan. Bagian ini memuat daftar bahan atau alat yang diperlukan dalam proses. Struktur ini biasanya muncul dalam teks prosedur yang berkaitan dengan perakitan, perawatan, atau pembuatan sesuatu. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini merupakan inti dari teks prosedur. Instruksi ditulis secara berurutan, logis. Setiap langkah-langkah harus mudah dipahami, sehingga pembaca dapat melakukan proses tanpa kebingungan. Dan yang terakhir ada penutup. Pada beberapa teks, terdapat bagian tambahan berupa gambaran hasil akhir, saran atau penegasan ulang mengenai manfaat dari teks prosedur tersebut. Setelah kita mengetahui tentang struktur dari teks prosedur, sekarang saya meminta teman-teman untuk melakukan analisis terhadap teks berjudul "Cara Mencuci Tangan dengan Baik dan Benar". Anak-anak hanya perlu menentukan struktur dari teks tersebut beserta alasannya. Setelah kita menganalisis teks prosedur, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Teks prosedur merupakan jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus kita lakukan secara runtut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teks ini biasanya menggunakan kalimat imperatif, konjungsi temporal, serta kata kerja aktif agar instruksi mudah dipahami dan diikuti. Dengan memahami teks prosedur ini, pembaca atau pendengar dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, teks prosedur penting dipelajari agar kita mampu menyampaikan petunjuk secara jelas sekaligus melatih keterampilan berpikir kita secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, sebelum saya tutup, mari kita berdiskusi untuk anak-anak yang memiliki pertanyaan atau masih kebingungan dengan materi teks prosedur ini, bisa sampaikan melalui kolom komentar yang telah tersedia. Demikian pembahasan mengenai teks prosedur, mulai dari pengertian, tujuan, dan struktur dari teks prosedur. Semoga penjelasan ini membantu anak-anak memahami cara menyusun maupun mengikuti teks prosedur dengan benar.
Pada pertemuan berikutnya, kita akan berlatih membuat teks prosedur berdasarkan contoh kegiatan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.